Hai guys, kita ketemu lagi dalam Success Story. Kali ini bintang tamu kita luar biasa, seorang bintang iklan, bintang film, seorang anak muda yang pernah juga menghebohkan berita-berita nasional di Indonesia ini. Siapa yang nggak kenal dengan my brother Andika Gumilang. Bro, apa kabar bro? Halo Pak Sangker, apa kabar? All good? All good, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Nah, kita ketemu udah lama banget ya. Long time no see Pak, Iya. judulnya. Aku ingat dulu kita ketemu, aku menemukan Bro Andika itu di film pertama, di film pertamanya Bro Andika ya? Saya di film pertama itu kayaknya sama Pak Sangker juga ya? Iya, Scary Movie ya? Scary Movie dan... film horor lah? Horor, Iya. ya, film horor. Betul, film Betul, horor. jadi dua-duanya memang genrenya horor. Saya main film di situ dengan Bapak sebagai produser. Iya, betul. My boss. Thank you. Iya. Terus mungkin pemirsa sedikit saya kasih gambaran bahwa Bro Andika ini memang seorang anak muda yang cukup berbakat. Waktu saya temukan masih awal-awal karir ya? Iya, masih awal banget Pak. Masih awal karir. Masih awal sekali. Iya. Nah, sekarang sibuk apa aja Bro? Ya, jadi sekarang di masa pandemi ini Pak, di masa COVID ini, semua kan merubah secara bisnis, secara pekerjaan orang, secara juga sekarang banyak yang jobless juga ya Pak ya? Iya, banyak banget Jadi yang jobless sekarang. banyak mempengaruhi segala sektor bisnis juga. Betul. Jadi saya menarik diri dalam arti gini, saya berani untuk malah tampil perform Pak. Oke. Yang tadinya saya sempat mungkin menarik diri, untuk tidak mau muncul, tapi di saat pandemi ini saya malah memberikan diri dengan diri saya bahwa saya harus muncul. Harus muncul, betul. Dengan keadaan bagaimanapun saya mencoba aja, saya berikhtiar aja. Kita harus fight memang. Kita harus fight. Kita harus fight, betul. Jadi saya kembali lagi flashback ke masa saya dulu, bahwa saya dulu dari umur 3 tahun saya di lapangan tenis. Oke. Saya dididik oleh bapak saya sebagai pemain tenis sampai saya menjadi seorang atlet. Saya menjadi atlet daerah, kejuaraan daerah, nasional, sampai hampir sempat mau masuk ke pelatihan PON waktu itu. Oke. Jadi saya sempat di masa-masa junior saya menjadi atlet, dan akhirnya saya pindah haluan ke dunia entertainment ini. Saya mencoba dunia baru yang walaupun banyak lika-likunya lah Pak. Banyak lika-likunya. Tapi akhirnya di masa pandemi ini benar-benar saya jujur aja pengen mengangkat kembali sisi dari atlet saya. Oke. Kira-kira itu positifnya. Nah, sebelum kita bicara masuk ke kondisi saat sekarang ini, ya kan saya pengen tahu Bro Andika ini sudah main berapa film, main berapa sinetron, main berapa iklan gitu. Ya. Dulu tahun 2007 iklan pertama saya adalah rokok Star Mile. Oh, Star Mile, oke. Lebih punya taste. Lebih punya taste. Jadi saya ingat banget tuh iklan pertama saya setelah rokok Star Mile. Itu yang membawa saya di produk itu sampai masuk di nominasi SCTV Award iklan terbaik. Oke. Walaupun saya nggak menang, tapi alhamdulillah Pak. Nominasinya masuk. Masuk nominasi Oke, SCTV. Jadi that's good. ada beberapa commercial break iklan yang saya bintangi, jadi saya menjadi main talentnya. Kemudian saya mencoba kembali ke dunia seni peran acting. Oke. Dan kebetulan saya bermain di beberapa film Pak Schenker. Rindu nggak? Pengen balik lagi ke entertainment nggak? Jujur Pak, sangat rindu sekali. Cuman memang karena pandemi begini sangat bingung ya Pak ya. Kira-kira mau bagaimana nih, mau berperan apa dan mau masuknya bagaimana, saya kurang paham juga Pak. Mudah-mudahan sih saya doakan orang-orang televisi, orang-orang TV atau yang pegang artis manajemen yang nonton acara ini bisa langsung kontak lagi ke Bro Andika ya. Terima kasih banyak Pak Sangker. Iya, kontak lagi ke Bro Andika. Kebetulan saya buka Instagram sih. Mohon maaf nih Pak, sekalian promosi. Saya baru banget 1 bulan ini memberanikan diri untuk perform. Saya buka Instagram namanya Andika Gumilang 88. Jadi buat kalian-kalian yang bisa mau follow saya, please follow me. Salam Famos. Salam apa nah? Salam Famos Pak. Famos, okay. Jargon saya. Oke, salam Famos ya. Salam Famos. Nah itu bagus ya. Sesuatu yang bisa diingat. Yes. Oke. Lahir di Medan kalau nggak salah ya? Saya betul. Saya lahir di Medan tahun 1988 bulan November. Tapi saya bukan maksudnya saya keturunan ada Deli Serdang ya. Oh, ada di Serdang. Jadi kalau ya? kata ibu saya ada kesultanannya campur di sana. Masih sering balik ke Medan nggak? Udah lama Pak. Semenjak pandemi ini malah jadi makin nggak pernah ke sana. Tapi rindu sekali. Rindu ya? Rindu sekali.
Oke. Iya. Proyek yang paling berkesan atau film atau sinetron yang paling berkesannya Bro Andika apa ya? Jujur aja saya dulu banyak main sinetron, itu banyak produksi di Multivision Pak ya. Oh ya, oke. Jadi memang banyak sekali kesan saya dengan teman-teman tim dari kru, pemain senior saya sekarang yang ya saya nggak bisa sebut lah ya. Maksudnya di masa-masa dulu tuh banyak sekali yang buat saya pribadi banyak hal-hal baru yang saya coba, ternyata dunia acting itu ternyata adalah bagian hidup saya. Oke. Dari saya bermain sinetron, FTV, film, iklan. Jadi itu semuanya jadi part of bahwa saya sadar bahwa saya adalah seorang entertainer gitu. Maksudnya saya seorang entertainment Pak gitu. Jadi saya ya bisa dibilang saya aktor lah, mungkin saya mencoba diri saya untuk berusaha untuk menikmati dengan peran itu. Nah, kalau titik terendahnya dalam hidup itu, titik terendah itu banyak ya. Titik yang lagi nggak punya duit. Betul. Titik putus asa. Betul. Ya kan? Betul. Titik lagi nggak bisa move on. Yes. Itu kapan, di mana? Yes. Kan setiap orang sukses itu tidak mungkin sukses begitu aja. Yes. Pasti ada kendala-kendala yang dia bisa lewatin kan? Yes, exactly Pak. Jadi titik low saya adalah di 2011, saya pernah sempat kena kasus besar. Mungkin semua orang tahu ya, Iya. kasus bank yang nggak usah saya sebut Pak ya. Jadi bank tersebut mungkin saya terbawa dengan kasus tersebut. Jadi itu yang membuat saya belajar hidup, pengalaman bahwa hidup itu ya mungkin seperti itu ya. Jadi saya jatuh dan masuk dalam sesuatu yang mungkin tidak pernah saya alamin, dan saya pun masuk prison Pak. Iya. Saya masuk prison dan saya pun bersyukur sekali bahwa Pak Syangkar itu sempat datang juga. Saya datang. Pak Syangkar datang melihat saya juga, jadi Pak Syangkar mensupport juga. Jadi saya benar-benar bersyukur dilindungi, maksudnya selalu ada di sekitar saya orang-orang yang baik, vibe yang positif. Jadi buat saya di masa terendah saya itu, bagi saya adalah pembelajaran saya untuk ke depan saya bisa menata hidup saya lebih baik. Itu kena berapa tahun? Saya di prison itu vonisnya 4 tahun, saya jalanin 2 tahun. 2 tahun ya? Ya. Berkelakuan baik makanya cepat dilepas. Insya Allah, alhamdulillah, makanya dilepas. Dilepas gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu titik terendah ya? Titik terendah. Itu berasa segala-galanya udah akhirnya dari segala-galanya nggak? Wah Nol, ini Pak. Udah berasa, wah gue punya karir hilang, gue punya ini, kayak udah benar-benar udah kayak stuck di situ ya? Ya, saya berada dalam posisi, saya sudah dalam posisi, jujur aja nih Pak, saya sempat merasa ingin suicide. Saya sempat merasa ingin, aduh, saya pengen end deh, selesai di dalam. Karena apa? Saya berhadapan dengan ribuan orang dengan kasus yang semua berbeda Pak, tidak semua sama. Ada kasus murder Pak, pembunuhan, ada kasus penculikan, penipuan, kasus penggelapan, kasus yang mungkin yang kita lihat di TV-TV itu, di film-film yang kita lihat yang agak mengerikan, itu semua saya alami dan saya selalu berada di sekitar itu Pak. Jadi kadang-kadang buat saya satu pelajaran buat saya adalah saya belajar untuk berkaca diri. Oh iya, saya banyak kurangnya nih, saya banyak kesalahan. Dan memang manusia nggak ada yang sempurna kan. Jadi saya berpikir bahwa oh ya, saya banyak kurangnya. Mungkin ini adalah satu bentuk teguran Tuhan kepada saya bahwa saya harus ingat dengan Tuhan. Jadi masa-masa tahun 2011 itu mungkin masa yang nggak pernah saya lupakan. Tapi itu adalah masa di mana Tuhan untuk menegur untuk saya selalu ingat sama Tuhan. Ya ditambah masa pandemi ini semakin saya merasa nikmat untuk ini, ibadah. That's good ya, banyak perubahan bagus ya. Nah, kalau di penjara itu sempat ngalamin yang namanya bullying atau diganggu, teror, berantem? Kalau itu jujur aja di dalam prison, nggak di sini, nggak di luar, semua sama ya Pak ya? Sama ya? Cuma saya sangat salut sama semua tim officer petugas di Jakarta, yang saya tempatin khususnya di rutan, di lapas, mereka bekerja sangat profesional sekali. Jadi di saat jam buka pagi, seluruh napi untuk keluar olahraga, semua keluar, waktunya masuk, dan mereka semua benar-benar kerja profesional. Jadi saya sangat merasa kayak bisa dibilang kayak pesantren iya, tapi saya hormat juga kan, mereka juga benar-benar kerja luar biasa gitu. Jadi saya benar-benar melihat bahwa nggak cuma melihat dari sisi
buruknya aja, tapi saya lihat dari sisi baiknya adalah, oh saya belajar dikontrol secara ini lagi nih. Saya pribadi, saya juga harus mentaati peraturan, saya harus mengerti hukum, dan akhirnya pun saya jadi apa itu hukum Pak gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang membuat saya jadi lebih dewasa, lebih melihat semuanya jadi lebih hati-hati, jadi ya banyak berkaca diri lah Pak dari hukum itu. Nah, seperti tadi yang Andika bilang bahwa ada kasus besar emang dari sebuah bank besar internasional ya. Yes. Nah, waktu itu maksudnya itu ada keterkaitan dengan istri ya waktu itu ya. Iya, saya terbawa. Karena waktu itu ada masuk ke rekening atas nama pribadi saya. Oh, ada masuk juga atas. That's it. Selebihnya nggak ada. Saya sama sekali tidak paham dengan dunia bank. Satu, umur saya juga waktu itu masih belasan tahun. Jadi saya nggak paham apa itu kasus. Saya sama sekali buta Pak. Nggak tahu kasus, nggak tahu penggelapan, nggak tahu itu apa itu. Apalagi istilah kata pencucian uang. Di saat itu umur saya, bayangin aja, saya kelahiran tahun 88. 2011 itu mungkin saya baru umur 19 tahun, jadi saya nggak paham dunia bank Pak. Saya hanya paham menerima uang di dalam rekening, jadi saya tahu ada duit saya di rekening, jadi saya mungkin tersangkutnya di situ. Jadi karena ada aliran dana yang masuk, jadi makanya ikut terkena lah ya, terseret terkait. Tapi apa inti dari segala permasalahan itu saya tidak tahu. Jadi ya udah, tapi buat saya Tuhan pasti ada hikmahnya buat saya. Nah, setelah keluar dari penjara, apa yang dilakukan oleh oleh Andika saat itu? Kan biasanya oke, saya keluar, saya mau buru-buru mau kerjakan ini dulu. Yes. Nah, very good question Pak Sangkar. Jadi 2015 saya rilis, di saat saya freedom, saya bebas. Saya sempat mengalami masa lebih down lagi. Karena apa? Saya zero Pak. Zero itu dalam arti apa? Saya nggak punya friend. Dalam arti teman saya 2 tahun lebih saya itu ternyata lebih banyak teman saya di dalam Pak. Berteman di dalam dengan banyak kasus gitu. Ya maksud saya udah jadi kayak part of my family juga Pak. Kedua ya keluarga saya yang di rumah, yang di lingkungan saya gitu. Tapi saya tidak mau bergaul secara global dulu, saya nggak mau kemana-mana dulu. Tapi saya menutup diri lah ibaratnya. Saya bergaul dengan orang-orang yang mungkin orang yang saya kenal aja. Tapi ternyata itu membuat saya jadi semakin kena dalam diri saya, jujur aja Pak, saya kena dalam mental health saya. Mentalnya kena? Nah, saya sempat beberapa datang secara khusus ke psikolog, psikiater saya. Karena apa? Saya sempat merasa diri saya takut untuk ketemu orang. Karena apa? Orang pasti melihat saya, wah ini penjahat nih, wah ini pencuri nih, wah ini maling nih. Jadi paradigma itu membuat saya jadi kadang-kadang saya merasa dihantui oleh diri saya bahwa wah saya nggak bener nih. Tapi akhirnya otak saya nggak kuat. Karena gini loh, prinsipnya hidup itu adalah mindset. Mindset is everything. Mau kita dalam kondisi happy atau tidak, kalau kita mindset kita happy, everything is gonna be alright. Tapi di saat itu saya nggak bagus, brain saya lagi nggak enak. Jadi mungkin mood saya nggak enak. Iya, mungkin saya lihat karena 3 tahun di penjara, sebelum 3 tahun di penjara, 1 tahun mungkin kasus yang mendebar-debarkan itu kan. Hits banget Pak. Iya kan, hits beritanya banget. Trending banget. Itu kan mengganggu banget kan. Jadi 4 tahun itu psikologisnya kena. Saya gitu. saya jujur aja saya punya dokter khusus buat saya, nanganin saya, yang selalu dampingin saya. Tapi setelah dari penanganan dokter apa segala macam, sekarang udah very good. Udah very good ya. Very good. Karena gini, banyak juga artis yang kena kasus di penjara, keluar, karirnya bagus lagi. Jadi, jadi itu jangan jadi kendala sebenarnya. Jadi mungkin perbedaannya gini Pak, karena saya waktu itu umur saya satu saya muda, 19 tahun. Kedua, saya dibawa dalam satu lingkungan agak mengarah politik besar. Dan lingkungan besar. Betul. Dan saya berada dalam satu titik yang saya rasa kok berita kasus ini sampai ke luar negeri juga ya. Maksudnya dipantau juga sampai beberapa negara gitu Pak. Jadi saya merasa kayak tiba-tiba saya jadi kayak superstar tapi dalam film yang luar biasa ngeri nih. Dark movie. Iya, dark movie. You're a producer, you're exactly right. Jadi kadang-kadang saya mikir, oh my God, saya harus berperan apa ini?
Tapi saya nggak kuat Pak, saya nggak sanggup. Ibarat saya kalau ketemu guru acting, saya mungkin harus belajar dalam arti, aduh saya harus belajar psikologi nih, gitu loh Pak. Tapi after saya rilis, yang saya lakukan adalah saya tidak mau mencari pergaulan dulu, saya tidak mencari siapa yang cocok dengan saya hanya berkumpul dengan keluarga, sisanya saya banyak berbicara dan discuss dengan dokter saya. Jangan pernah tanamkan pikiran bahwa kamu orang yang not low. Kuatkan hati kamu, dalam hati bukan jadi batas utama, pikiran lah utama. Karena orang sukses atau enggak itu semua tergantung dari cara how to berpikir. 4 tahun kena kasus, 4 tahun untuk Memulihkan. struggle memulihkan lagi 4 tahun. Gak gampang loh Pak. Gak gampang. Sangat gak gampang.